Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dr. Andes Setiapa Joko MPD, selaku dosen mata kuliah pembelajaran daring, dan selamat siang juga kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas limpahan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti kelas online pada siang hari ini tanpa suatu halangan yang berarti. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai evaluasi dan kuis dalam pembelajaran daring. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Farah Ainur Rohmah, Mbak Rifatul Rizky Asfarina, dan Afifianda. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai evaluasi dan evaluasi pembelajaran daring. Evaluasi pembelajaran daring merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi, analisis, dan pengambilan keputusan terhadap pembelajaran daring. Evaluasi pembelajaran daring dilakukan terhadap komponen-komponen pembelajaran daring seperti program aplikasi pembelajaran daring, mahasiswa, dosen, bahan sajian, layanan bantuan belajar tutorial, pengelolaan pembelajaran daring, pemuasan mahasiswa terhadap layanan pembelajaran daring, dan hasil belajar mahasiswa. Pembelajaran daring dapat dievaluasi dengan menggunakan beberapa model evaluasi. Selanjutnya, model-model evaluasi tersebut itu ada dua. Yang pertama yaitu model evaluasi formatif, sumatif, Scriven, yaitu evaluasi formatif merupakan proses asesmen untuk mengetahui kemajuan program dalam mencapai tujuan. Sebaliknya, evaluasi sumatif merupakan evaluasi akhir program yang sangat bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Yang kedua yaitu model evaluasi CIVV Staff Libim. Model evaluasi ini dikembangkan untuk membantu para pelaksana mengambil 4 macam keputusan, yaitu 4 macam keputusan itu meliputi evaluasi konteks untuk membantu pengambilan keputusan tentang perencanaan atau planning, evaluasi input untuk membantu pengambilan keputusan tentang struktur pembelajaran yang akan dilaksanakan, lalu evaluasi proses untuk mengetahui pengambilan keputusan tentang pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi produk untuk membantu pengambilan keputusan tentang pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fora atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai kuis dalam pembelajaran daring. Untuk yang pertama adalah kuis pada Kahoot. Kahoot adalah platform pembelajaran berbasis permainan, yang di mana Kahoot ini akan menyediakan beberapa pilihan ganda sebagai kuisnya yang dibuat oleh pengguna dengan mengakses melalui web ataupun aplikasi. Untuk langkah-langkah pembuatan kuis pada Kahoot yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuka website www.getkahoot.com dengan mendaftarkan profil, lalu klik New Key untuk membuat kuis Kahoot. Yang kedua yaitu memberi judul kuis dan menyiapkan pertanyaan. Untuk yang ketiga, membuat pertanyaan, pilihan jawaban, kunci jawaban, masukkan gambar, dan batas waktu menjawab. Untuk yang keempat, simpan dan publikasi kuis, lalu klik play untuk memulainya. Yang kelima, meminta siswa memasukkan kode dan cek nama siswa yang sudah bergabung, lalu bisa klik start untuk memulai kuisnya. Yang keenam, kuis akan berjalan secara otomatis. Yang ketujuh, meminta siswa untuk memilih jawaban dari pertanyaan kuis di gadget ataupun komputer siswa. Yang kedelapan, melihat jawaban yang benar dari pertanyaan kuis. Yang kesembilan, siswa akan mendapatkan umpan balik di gadget atau komputer mereka, dan siswa juga dapat bisa melihat skor dan juga peringkatnya. Kahoot ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu suasana belajar lebih menyenangkan dan juga menarik, bisa dilatih untuk menggunakan teknologi sebagai media pembelajarannya, dan Kahoot ini juga bisa melatih kemampuan motorik peserta didik serta dapat merangsang minat peserta didik. Untuk yang selanjutnya itu kekurangan dari Kahoot, yang pertama adalah tidak semua guru itu update dengan teknologi. Yang kedua, peserta didik mudah terkecoh untuk membuka hal lain. Dan yang ketiga adalah terbatasnya jam pertemuan di kelas. Selanjutnya adalah kuis pada Quizizz.
Langkah-langkah untuk membuat kuis pada Quizizz yaitu yang pertama adalah masuk ke web www.quizizz.com lalu ketik sign up. Kemudian yang kedua adalah pilih sign up with email ataupun with Google. Terus yang ketiga adalah klik teacher jika ingin login sebagai guru. Dan yang keempat memasukkan identitas seperti username, email maupun password lalu klik continue. Kemudian yang kelima, jika sudah masuk, buatlah kuis dengan klik Create New Quiz pada bagian kiri atas. Dan yang keenam, beri centang pada bagian kolom jawaban yang benar, lalu atur durasi pengerjaan soal. Selanjutnya adalah klik Save. Setelah itu bisa finish quiz. Yang kedelapan, akan muncul tampilan quiz detail, yaitu bisa mengatur itu untuk kelas berapa dan ditujukan untuk mata pelajaran apa. Lalu bisa klik Save detail dan dapat membuka link kuis tersebut. Selanjutnya itu ada kelebihan dan juga kekurangan Quizizz. Kelebihan dari Quizizz ini yaitu adalah yang pertama, setiap siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan muncul poin yang didapatkan dalam satu soal dan juga mendapat peringkat berapa. Yang kedua, jika siswa menjawab soal yang salah, maka akan muncul jawaban yang benar. Yang ketiga yaitu jika selesai mengerjakan kuis, pada akhir kuis itu akan ada tampilan review question untuk melihat kembali jawaban yang siswa pilih. Kemudian yang keempat adalah soal diacak sehingga siswa akan melatih dirinya sendiri untuk mengerjakan dengan mandiri. Kemudian untuk kekurangan Quizizz yaitu siswa dapat membuka tab baru dan membuka hal lain, serta susah untuk mengontrol siswa. Baik, yang selanjutnya itu mengenai kuis pada Google Form. Google Form itu sendiri merupakan salah satu aplikasi berupa template formulir atau lembar kerja yang dapat dimanfaatkan secara mandiri maupun bersama-sama untuk tujuan mendapatkan informasi pengguna. Google Form itu memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut. 1. Memberikan tugas latihan ataupun ulangan online melalui laman website. Yang kedua, mengumpulkan pendapat orang lain melalui laman website. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai data siswa atau guru melalui halaman website. Yang keempat, itu membuat formulir pendaftaran online untuk sekolah. Dan yang kelima, membagikan kuesioner kepada orang-orang secara online. Untuk yang selanjutnya, ada langkah-langkah untuk membuat kuis pada Google Form yang akan disampaikan oleh Mbak Arifa. Kepada Mbak Arifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Afu atas waktunya. Untuk yang selanjutnya akan saya paparkan mengenai langkah-langkah untuk membuat kuis pada Google Form. Yang pertama bisa teman-teman kunjungi ataupun lihat pada situs web tersebut. Nah, atau bisa login ke drive.google.com, kemudian klik tombol baru, lalu Google Formulir, lalu arahkan ke panah kanan dan klik blank form. Yang kedua, pilih setelan, lalu kuis, lalu jadikan ini sebagai kuis, lalu simpan. Yang ketiga, ganti judul atau nanti akan muncul berupa tampilan formulir tanpa judul. Nah, itu bisa disesuaikan dengan materi ataupun isi dari deskripsi tersebut. Nah, yang keempat, ketik pertanyaan dan juga opsi jawaban. Format penanyaan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Ada multiple choice, short answers, paragraf, dan lainnya. Yang kelima, ketik jawaban dari pertanyaan tersebut dengan mengeklik pada answer key. Yang keenam, klik tombol required yang berarti pertanyaan wajib diisi. Kemudian yang ketujuh, klik icon plus atau add question yang terletak di samping kanan baris pertanyaan untuk menambah pertanyaan baru. Kemudian yang kedelapan, bisa klik tombol send yang terletak di kanan atas atau dekat dengan akun Google. Untuk yang pilih collect email addresses jika hendak mendata alamat email partisipan kuis ini. Yang ke-10, untuk opsi pengiriman, ada menu send via email, link, dan juga sematkan. Yang ke-11, misalnya pilih mengirim kuis melalui link. Bisa ketuk opsi sorter URL untuk memperpendek tautan dari kuis. Yang ke-12, bisa klik copy, lalu yang ke-13, bagian tautan kuis ke partisipan kuis.
Nah, berikut ada kelebihan dan juga kekurangan dari Google Form itu sendiri. Untuk kelebihannya, yang pertama, pembuatannya mudah dan juga gratis. Kedua, jumlah survei yang dibuat tidak terbatas. Yang ketiga, jumlah responden yang tidak terbatas juga. Yang keempat, jawaban survei dan data secara otomatis dikumpulkan pada Google Spreadsheets. Yang kelima, dapat memasukkan berupa video ataupun gambar. Yang keenam, survei dapat disebarkan melalui media sosial. Kemudian untuk kekurangan dari Google Form itu sendiri, yang pertama untuk membuat survei harus memiliki akun Google, yang kedua ketika pembuatan harus terhubung dengan internet. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada kuis pada Mentimeter. Untuk Mentimeter itu sendiri merupakan salah satu aplikasi berasaskan web dan digunakan untuk melakukan survei atau tinjauan terhadap pelajar dan memberikan satuan pendapat dan pandangan melalui telepon pintar ataupun komputer. Adapun langkah-langkah untuk membuat kuis dengan Mentimeter, yaitu yang pertama, teman-teman bisa login ke mentimeter.com dengan akun Google ataupun Facebook. Kemudian yang kedua, bisa klik your presentation. Kemudian yang ketiga, klik new presentation. Yang keempat, klik judul kuis, klik create presentation. Yang kelima, pilih tipe quiz competition, answer untuk tipe soal pilihan ganda dan tipe answer untuk tipe soal esai, lalu bisa memilih tipe pilihan ganda. Next. Nah, berikut masih ada langkah-langkahnya juga untuk membuat kuis pada Mentimeter. Yang keenam, tuliskan pertanyaan di your question. Yang ketujuh, tuliskan jawaban di kolom option dan centang untuk jawaban yang benar. Kedelapan, klik add another option untuk menambah opsi jawaban. Yang kesembilan, klik extras untuk setting waktu dan juga pengerjaan kuis. Yang kesepuluh, klik add slide untuk menambah halaman kerja. Yang ke-11, klik present di sebelah pojok kanan atas untuk memulai kuis. Ke-12, bagikan kuis pada partisipan dengan menggunakan kode kontak, link, ataupun QR kode. Kemudian yang ke-13, misal partisipan itu menggunakan kode konten, partisipan bisa login ke menti.com dan memasukkan kode untuk mengerjakan soal tersebut. Yang ke-14, bisa klik leaderboard untuk melihat partisipan yang telah mengerjakan kuis. Baik, selanjutnya ini ada kelebihan dan juga kekurangan dari Mentimeter itu sendiri. Untuk kelebihannya, yang pertama aplikasi ini berbasis online dan juga gratis. Yang kedua, tidak harus mendownload sehingga tidak menghabiskan memori internet ataupun internal perangkat. Yang ketiga, dapat membuat berbagai kuis, survei, angket, pertanyaan, dan lain-lain. Yang keempat, memiliki template yang beragam. Yang kelima, dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Keenam, dapat digunakan untuk siswa sedikit maupun banyak. Yang ketujuh, siswa tidak perlu speak up, hanya membutuhkan kode untuk mengerjakan. Yang kemudian untuk kekurangannya itu sendiri, yang pertama untuk pengguna akun gratis hanya dibatasi 3 slide saja, selebihnya itu berbayar. Kemudian yang kedua, kuis berakhir setelah 3 hari waktu publish. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi dan juga PPT yang telah ditampilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin untuk selanjutnya kami berikan Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok penyaji. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yaitu apabila ada pertanyaan dari teman-teman mengenai materi yang telah telah kelompok 9 sampaikan, bisa dituliskan di kolom chat dalam video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.